Hai 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 anak-anak muridku kelas 4. Alhamdulillah hari ini kita Allah pertemukan kembali untuk belajar. Mari kita awali pertemuan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit, semoga Allah sembuh sehatkan. Amin. Pada pertemuan pertama muatan pelajaran PPKN di semester 2 ini, kita memasuki tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Ada di KD 3.3 menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajaran, insya Allah setelah belajar dan menyaksikan video ini, siswa mampu mengetahui keragaman sumber daya alam pekerjaan dan manfaatnya. Siswa mampu menyebutkan manfaat adanya keragaman karakteristik individu di dalam suatu pekerjaan atau cita-cita, dan siswa mampu menjelaskan keragaman fisik, ras, dan budaya. Simak videonya baik-baik yuk. Setiap individu memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Perbedaan ini ada karena setiap individu memiliki karakteristik yang beragam. Karakteristik yang dimaksud antara lain karakteristik budaya, hobi, dan sifat. Selain itu, sumber daya alam dan pekerjaan yang ada di sekitar kita juga memengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Keragaman yang ada di bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Keragaman itu tidak harus membuat kita terpecah belah jika setiap individu bersikap bersatu. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Contoh pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan kerjasama. Perhatikan, yang pertama, nelayan. Biasanya nelayan tidak pergi sendiri ketika melaut. Antar nelayan harus bekerja sama dalam menangkap ikan. Sikap kerjasama sangat dibutuhkan agar hasil tangkapan ikan yang memuaskan. Contoh lainnya, pegawai kantor. Suatu perusahaan yang baik, jika antar pegawai kantor atau atasan saling bekerja sama, maka hal ini akan memberikan semangat dalam bekerja. Sikap saling tidak peduli mengakibatkan lingkungan perusahaan menjadi tidak nyaman. Yang ketiga, contohnya pekebun teh. Antar pekebun teh membutuhkan kerjasama saat memetik teh. Gak mungkin kan perkebunan teh yang seluas itu dipanen hanya oleh seorang diri. Harus ada pembagian kerja yang adil untuk memberikan semangat dan ikhlas dalam bekerja. Walaupun bekerja dengan keahlian yang berbeda-beda, kita harus saling menghargai antara satu bidang pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Hal ini akan membawa manfaat diantaranya yaitu yang pertama, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang kedua, saling bertukar ide atau pendapat. Yang ketiga, memberikan saran atas kekurangan masing-masing. Dan yang keempat, belajar hal-hal baru, terutama untuk meneladani sifat positif. Berikut contoh keragaman karakteristik individu berdasarkan keragaman fisik, ras, dan budaya. Antara Dedi dan Jonas memiliki perbedaan. Dedi berambut lurus, berasal dari suku Jawa. Dedi ingin menjadi seorang arsitek. Sementara Jonas
berambut keriting, berasal dari suku Ambon. Jonas bercita-cita ingin menjadi seorang seniman. Meskipun mereka berbeda, mereka tetap berteman baik dan saling menghargai. Untuk kalian ketahui, berikut beberapa keragaman individu. Yang pertama, keragaman fisik. Manusia Allah ciptakan beragam, dari mulai rambut. Ada yang rambutnya berwarna hitam, pirang, ada yang berbentuk ikal, lurus, dan keriting. Begitu pula mata. Ada yang bermata sipit, ada yang bermata belo atau bulat, ada yang bermata cekung. Hidung pun berbeda. Ada hidung mancung, ada hidung kecil, ada juga hidung besar. Begitu pula dengan kulit. Ada manusia dengan kulit putih, ada manusia dengan kulit hitam, kulit kuning, dan sawo matang. Dengan postur tubuh pun beragam. Ada tubuh gemuk, kurus, pendek, dan tinggi. Sementara keragaman budaya berkaitan dengan suku bangsa. Keragaman budaya dapat diketahui melalui pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, lagu daerah, dan upacara adat. Untuk keragaman ras, di Indonesia ada 4 ras yang bisa kita temui. Yang pertama, ras Malayan Mongoloid. Yang kedua, ras Melanosoid. Yang ketiga, ras Kaukasoid. Dan yang keempat, ras Asiatik Mongoloid. Perhatikan contoh keragaman hobi dalam meraih cita-cita antara Komang dan Mei-Mei. Komang dan Mei-Mei memiliki cita-cita yang berbeda. Komang ingin menjadi dokter, sedangkan Mei-Mei ingin menjadi penari. Untuk meraih cita-citanya, Komang gemar membaca, sedangkan Mei-Mei gemar menari. Meskipun berbeda kegemaran dan cita-cita, mereka tetap saling mendukung. Berikut keragaman hobi dan keragaman cita-cita berkaitan dengan pekerjaan yang mungkin kalian sudah ketahui. Ayo, silahkan tersenyum jika hobi dan cita-cita kalian ada dalam layar ini. Dan yang hobi dan cita-citanya belum tercantum, silahkan sebutkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembahasan sedikit tentang keragaman karakteristik individu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, tetap dengan protokol kesehatan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.